Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan washi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, muslimin, muslimat, soimin, soimat, Bapak Ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan sejawat sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang sangat-sangat besar ini, yang sangat-sangat banyak, yang sangat detail ya, yang senantiasa menghiasi hidup kita sampai detik ini. Allah mempertemukan kita di majelis yang mudah-mudahan Allah berkahi. Allah juga mempertemukan kita di tempat masing-masing kita yang mudah-mudahan juga diberkahi. Serta juga Allah mempertemukan kita di waktu yang Masya Allah ya sangat diberkahi ini ya. Di waktu pagi hari, di bulan Ramadan. Dan ini adalah bagian dari nikmat yang sangat besar ya buat kita. Dan begitulah Ramadan ya, artinya begitu banyak keistimewaan yang harus kita raih dan kita sadari bersama bahwa Ramadan ini adalah bagian dari instrumen yang Allah berikan kepada kita semua, para hambanya untuk apa ya, kembali ke setelan pabrik gitu ya mungkin. Artinya ya banyak sekali momen, banyak sekali alat ya, tools yang mungkin bisa kita jadikan alat bantu agar diri kita, jiwa kita, hati kita, bahkan fisik kita ini kembali ke settingan-settingan normal yang Allah kehendaki. Dan kita juga harus menyadari bersama ya, dan ini juga mengingat bagi saya pribadi bahwa apa namanya, Ramadan ini yang membuat istimewa sesungguhnya adalah Al-Quran gitu. Sebagaimana Allah SWT memberikan sebuah momen khusus kepada Rasulullah SAW ketika awal beliau menjadi nabi, beliau harus mencari jawab atas permasalahan yang beliau alami di tengah-tengah masyarakat Mekah pada saat itu. Di usia 38 tahun atau 2 tahun sebelum beliau menjadi nabi, beliau harus mencari inspirasi ya, mencari jawaban, mencari solusi atas permasalahan sosial yang sangat kompleks yaitu permasalahan jahiliyah pada saat itu. Rasulullah SAW sengaja memberikan atau memilih porsi khusus di bulan Ramadan untuk bertahanus di Gua Hiro atau di Jabal Hiro pada saat itu. Tapi ternyata di Ramadan pertama beliau tidak mendapatkan jawabannya. Tetapi beliau tidak putus asa, ya, artinya tetap untuk mencari jawab, bertafakur, berpikir ya, mencari inspirasi di tempat yang tenang, tempat yang tinggi. Siapa tahu ya, Rasulullah SAW mendapatkan jawaban. Tapi ternyata juga di tahun atau beliau di usia 39 beliau belum menemukan jawabannya. Tetapi di tahun ketiga di usia beliau 40 tahun ternyata Allah SWT memberikan jawaban di bulan Ramadan dengan turunnya Al-Quran. Sehingga kita harus menyadari secara menyeluruh dan utuh bahwa yang membuat istimewa Ramadan itu adalah Al-Quran. Dan yang ingin Allah kehendaki kita ya terhadap Al-Quran adalah tidak hanya sebagai bahan bacaan saja, tidak hanya sebagai bahan hafalan saja, tetapi juga sebagai hudan ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan untuk menjadi hudan, untuk menjadi petunjuk atas segala kehidupan kita pada saat ini ya di kehidupan dunia. Dan lebih tinggi lagi ya menjadi sebuah furqan ya, pembeda. Itu yang paling puncaknya. Oleh karenanya ya kita bersama di sini belajar, saling mengingatkan. Saya juga bukan berarti menggurui di sini, mohon maaf. Tetapi di sini dalam rangka kita belajar bersama-sama ya bagaimana kita membuka lembar demi lembar Al-Quran ini agar bisa terasa lebih indah dan terasa
kita mentadaburinya dan bisa mengambil hikmahnya untuk kita jadikan petunjuk. Sehingga Ramadan itu benar-benar bisa kita jadikan momen untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini mungkin tidak terlalu berat ya topik materinya, tetapi kalau saya pribadi sih ketika membuka kisah ini tuh apa ya, eh, seakan-akan emosi ini kayak diaduk-aduk gitu ya. Kisah Ka'ab bin Malik ya, mungkin beberapa dari kita sudah memahami dan tahu ya kisah ini, bagaimana Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lainnya, total 3 orang itu mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung di akhir atau di ujung perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Sehingga apa ya, ya menariklah untuk kita angkat sehingga kita bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran di balik itu semua. Baik muslimin muslimat rahimakumullah, latarnya tidak jauh-jauh dari Ramadan, bahwa di kisah Ka'ab bin Malik ini memang terjadi di peristiwa Tabuk ya, peperangan Tabuk, yaitu perang yang paling akhir yang Rasulullah SAW pimpin untuk itu tuh melawan Romawi pada saat itu memang tidak terjadi di bulan Ramadan. Tetapi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, bulan Ramadan itu memang terasa istimewa di mata Rasulullah dan para sahabat ya. Kita sedikit review ya terkait tentang apa sih yang terjadi di bulan Ramadan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu maaf sebentar. Rasulullah SAW itu hanya menikmati kurang lebih 10 kali Ramadan ya. 10 kali Ramadan. Di tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian yang terakhir 10 Hijriah. Dan beliau menerima perintah puasa itu di tahun 2 Hijriah. Otomatis Rasulullah SAW dan para sahabat menjalankan ibadah puasa hanya 9 kali selama hidup membersamai Rasulullah SAW. Tapi di luar ibadah puasa ya tentu saja banyak sekali peristiwa-peristiwa yang itu terjadi di bulan Ramadan. Di tahun 1 Hijriah itu ada sebuah peristiwa yang sangat menarik di sini karena ketika Rasulullah dan para sahabat itu berada di Madinah di tahun 1 Hijriah dan di bulan Ramadan, itu Allah mengizinkan kaum muslimin untuk berperang. Nah, ini menarik. Sebelum itu tidak diizinkan. Ketika mendapat intimidasi, kezaliman, serangan dari musuh-musuh Rasulullah dan sahabat, itu sifatnya defensif. Tidak boleh membalas, tidak boleh melampiaskan secara fisik, ya disuruh sabar saja selama kurang lebih 13 tahun. Tetapi di tahun 1 Hijriah, di sekitar bulan Ramadan, turunlah izin itu dari Allah SWT. Yaitu kalau tidak salah surat Al-Hajj ya. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Jadi diizinkan untuk kalian, Rasulullah dan para sahabat, memerangi orang-orang yang menzalimi kalian. Nah, ini pelajaran yang sangat mahal ya. Artinya ya perintah untuk membalas ternyata baru diturunkan oleh Allah SWT di tahun 1 di Madinah ini. Dan di bulan yang sama Rasulullah SAW mengutus Hamzah itu untuk pergi menjadi satuan pasukan, namanya pasukan Siriyah ya. Itu pasukan kecil yang tidak dipimpin oleh Rasulullah, itu untuk melakukan aktivitas militer. Itu di tahun 1 Hijriah di bulan Ramadan. Tahun 2 Hijriahnya masih di bulan Ramadan. Nah, ini yang mungkin sangat-sangat besar ya peristiwanya, semuanya pasti tahu. Ada perang Badar di situ. Ini luar biasa heroiknya, ya epic sekali itu ya kisahnya. Dulu kalau tidak salah sudah pernah kita bahas. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ini puasa pertama. Karena perintah puasa itu diturunkan Allah di tahun kedua Hijriah. Kalau ke tahun 1 tadi izin perang, kalau tahun kedua adalah perintah puasa. Tahun ketiga ada perang Uhud yang paling besar, yang fenomenal itu ya. Perang Uhud itu terjadi di bulan Syawal. Tetapi persiapannya Rasul dan para sahabat sudah dilakukan di bulan Ramadan.
Ini juga pelajaran yang sangat mahal. Jadi Ramadan ini dijadikan oleh para sahabat dan ya tentu saja Rasulullah untuk menyiapkan perang Uhud. Begitu juga di tahun kelimanya ada peristiwa Ahzab. Mungkin ada yang belum tahu ya, perang Ahzab itu perang Khandaq yang itu strategi Rasulullah itu membuat parit karena mendapatkan gempuran dari pasukan Ahzab, pasukan aliansi dari berbagai macam kabilah di Arab itu kan nyerang Madinah. Nah, strateginya itu menggali parit. Parit sedalam 3 meter, selebar kurang lebih 4 meter, bayangkan. Kedalamannya 3 meter, lebarnya sekitar 4 meter, panjangnya itu 5 kiloan, hampir 5 kilo. Itu karena perang Azab itu terjadi di bulan Syawal di tahun 5, persiapannya ya tentu saja di bulan Ramadan. Bisa dibayangkan itu. Sangat gentingnya situasi pada saat itu, sangat menguras fisik, energi, tenaga, emosi, hati semuanya itu di apa di aktivitasnya itu di bulan Ramadan semua. Kemudian di tahun 8 Hijriah ini puncak kemenangan Rasulullah SAW yaitu penaklukan atau pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah di tahun 8 ya, itu di bulan Ramadan. Nah, sekarang yang akan kita bahas bersama-sama yaitu latarnya itu di tahun 9 Hijriah. Jadi tahun depannya ya. Di tahun 9 Hijriah itu ada peristiwa yang namanya Perang Tabuk. Perang Tabuk. Memang di Ramadan 9 Hijriah ini tidak terkait langsung dengan perang ya. Tidak terkait dengan langsung dengan perang. Karena peristiwa perang tabungnya itu terjadi di bulan Rojab. Rojab. Nah, tetapi apa yang menimpa Ka'ab bin Malik ini yang akan kita coba detailkan kisahnya itu terjadi ketika Rasulullah SAW pulang dari eh, ekspansi atau ekspedisi militer dari Tabuk. Dan itu pulangnya Rasulullah di bulan Ramadan. Total sekitar 50 atau sampai 60 hari misi ekspedisi ini. Karena memang Tabuk itu sangat jauh sekali. Utara, utara Madinah, mengarah ke Syam, melawan Romawi, dan jaraknya sekitar 800 kilometer. Bayangkan. Itu perjalanannya menempuh 20 hari. Ditempuh 20 hari. PP aja sudah 40 hari. Dan di sana Rasulullah dan para sahabat pasukan menetap kurang lebih 20 hari. Jadi total 60 hari. Berangkat Rojab sampai sana sekitar Sya'ban menetap 20 hari, perjalanan lagi pulang 20 hari, awal atau pertengahan Ramadan kembali ke Madinah. Nah, itulah ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah, menemui Ka'ab bin Malik dan seluruh penduduk Madinah yang tidak ikut perang, dan turunlah surat At-Taubah yang ini menjadi eh, jawaban atas permasalahan yang terjadi ketika itu ya di mana di permasalahannya ini ya, hukuman ya yang ditimbakan kepada Ka'ab bin Malik. Laqad taballahu 'ala nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqum minhum summa taba 'alaihim innahu bihim Raufur Rahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat. Taubatnya siapa? Taubatnya Nabi, taubatnya orang muhajirin, dan taubatnya Ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Ini menarik. Ayat ini kan merupakan jawaban nanti ya, di ujung ketika proses hukuman yang itu ditembakkan kepada Ka'ab bin Malik, yang itu tidak ikut perang, itu kan dikasih hukuman oleh Allah. Nah, jawabannya tuh ini, taubatnya Ka'ab bin Malik dan yang tidak ikut perang ada dua orang lagi nanti itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turutnya surat At-Taubah ini. Tetapi diprologi oleh Allah di surat At-Taubah itu 117 bahwa tidak hanya yang bersalah saja yang bertobat. Di situ ada Rasulullah yang bertobat, kaum muhajirin yang bertobat, tentu saja juga ada orang Ansor yang bertobat. Semuanya bertobat di masa kesulitan. Maksudnya di sini saatil usra itu ya saat perang Tabuk. Karena ternyata memang ini berkaitan dengan tema besarnya surat At-Taubah ya. Tapi juga
apa yang ditimpa oleh Ka'ab bin Malik dan dua orang lainnya itu dirasakan pilu juga oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga seakan-akan sahabat yang lainnya merasa ya tobat gitu ya kepada Allah untuk memohon ampun atas kesalahan. Jangan-jangan ini bagian dari kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat. Secara tidak langsung, apa yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik juga dirasakan oleh sahabat yang lainnya. Ini menarik, nanti coba kita detailkan. Dan ya, yang menderita tidak hanya Ka'ab bin Malik saja yang menerima hukuman, tetapi seluruh penduduk Madinah juga merasakan hawa yang kelabu di tengah-tengah Madinah nanti. Dan tentu saja di ayat 118 ini spesifik wala salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusahum wa dhannu alla malja'a minallahi ila ilaihi sumataba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan atau yang diterima tobat mereka. Yang pertama ada Ka'ab bin Malik, kemudian ada Murarah bin Robi, serta ada Hilal bin Umayyah. Dan mereka merasa sempit bagi mereka. Bumi itu terasa sempit. Nanti kita detailkan ini hukumannya ya. Dan bumi itu padahal luas. Dan karena bumi itu mereka merasakan sempit, jiwa mereka pun terasa sempit. Nah ini menarik. Allah mendahului kata benda berupa dunia, al-ard, ketimbang an-nafs, jiwa. Seakan-akan al-ard itu bagian atau sesuatu yang didahulukan sebelum an-nas. Ya jelas ya, duluan al-ard ya. Karena bumi itu sempit, itu yang menyebabkan jiwa kita itu menjadi sempit. Jiwa dari Ka'ab bin Malik dan sahabat yang lain itu menjadi sempit. Karena dunia, lingkungan, komunitas, atau keluarga barangkali itu membuat diri kita menjadi sempit, suasana dan lain sebagainya, itu membuat hati ini, jiwa kita menjadi terasa sempit. Jadi ternyata ada asbabnya gitu ya. Jiwa kita itu rasanya terasa terhimpit. Dan itu adalah bagian dari hikmah juga ya. Ternyata ada faktor lingkungan yang sangat mendominasi yang membuat jiwa kita itu terasa sempit. Dan itu dijelaskan oleh Ka'ab bin Malik. Dan tidak ada tempat yang berlari. Dunia itu luas, bumi itu luas, puluhan ribu kilo itu ya keliling bumi itu. Kita merasakan Indonesia saja itu luasnya minta ampun gitu. Apalagi bumi itu luas. Tetapi terasa sempit ketika ada permasalahan dalam kehidupan kita di atas bumi ini. Dan itu membuat jiwa kita sempit. Dan seakan-akan tidak ada celah. Kecuali celah itu Allah sisakan sedikit untuk kembali kepada Allah. Hanya satu ruang saja. Alla malja'a minallahi illa ilahi summataba alaihim liyatubu. Tidak ada tempat lari dan kembali dari sisi Allah melainkan hanya kepada saja. Seakan-akan seperti itu. Dan ini senada dengan nuansa berat yang ada di surat At-Taubah. Kalau tidak salah Ramadan yang lalu atau yang sebelumnya ya kita bahas tentang Rasulullah sebagai apa ya penyejuk ya atau Rasulullah sebagai uh, sebagai penenang hati kita ya. Dan itu Rasulullah SAW Allah SWT berikan ayat tentang Rasulullah itu di akhir surat At-Taubah. Seakan-akan memberikan sebuah angin sejuk gitu ya. Embun yang sejuk terhadap diri kita setelah membaca surat At-Taubah yang sangat berat itu ditutup dengan kisah Rasulullah SAW. Yang itu merupakan peringanan buat kehidupan kita. Dan memang nuansa surat At-Taubah itu sangat berat sekali. Yang pertama, surat At-Taubah merupakan lanjutan dari surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal, temanya perang. At-Taubah pun juga temanya salah satunya perang. Ada perang Tabuk, juga ada kisah perang Hunain di surat At-Taubah. Gak enak perang itu, berat perang itu. Sehingga ya nuansanya juga nuansa yang sangat berat. Khusus perang Tabuk disebut dengan Sa'atul Usroh. Nanti ada penjelasannya. Dan kalau mau didetailkan bahasa-bahasa yang diberikan atau dipilih oleh Allah SWT di surat At-Taubah itu bahasa-bahasa yang nggak biasa. Bukan nggak biasa itu maksudnya apa ya? Kok
dalam tanda kutip gini amat gitu ya pilihan kata yang Allah berikan di surat At-Taubah. Sedikit-sedikit dihukum, sedikit-sedikit diazab, sedikit-sedikit ditinggalkan kayak gitu. Dan ini merupakan bagian dari taste gitu ya, suasana ketika ini adalah surat yang akhir turun di Rasulullah dan para sahabat. Kalau surat yang akhir turun itu kan seakan-akan itu sudah selesai ya. Kurikulumnya kan sebenarnya sudah selesai. Akhir-akhir Al-Quran kan ya, artinya surat yang terakhir-akhir turun ya, tahun 9 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah dan 11 Rasul sudah wafat, berarti praktis tidak ada syariat-syariat yang lain yang berat. Tetapi karena ini di akhir, secara nggak langsung kan kurikulum pendidikan dari Rasulullah SAW kepada para sahabat kan ini kan kayak mau habis, sudah selesai 13 tahun di Mekah, 9 tahun di Madinah. Ternyata masih berbuat salah ya, masih tergelincir. Makanya Allah agak sedikit keras. Seakan-akan ketika kita membaca surat At-Taubah itu yang ada di benak kita tuh ya ampun ya Allah, ampun, tobat, tobat kayak gitu loh. Jadi Allah itu mengajak bicara orang beriman loh, bukan orang kafirin. Orang beriman itu dengan bahasa-bahasa yang sangat berat. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muslim muslimat sekalian, ada 3 orang yang dihukum karena kesalahan dan kelalaian mereka tidak mengikuti atau tidak ikut dalam pasukan perang Tabuk. Yang pertama adalah Ka'ab bin Malik, ini kisahnya kita highlight hari ini. Dan yang kedua ada yang namanya Murarah bin Robi. Dan yang ketiga adalah Hilal bin Umayyah. Perlu diketahui mereka ini semuanya orang-orang soleh. Mereka semua orang-orang soleh, termasuk awal-awal masuk Islam di Madinah. Semuanya orang Madinah. Murarah bin Robi bahkan dan Hilal bin Umayyah itu ikut perang Badar, bayangkan. Ka'ab bin Malik itu ikut ini Baiat Aqobah. Nanti ada kisahnya. Orang yang sedahsyat itu ya, kesolehannya ya, dan membersami Rasulullah sekian tahun, itu masih memiliki kesempatan atau mungkin celah untuk tergelincir ya, untuk jatuh. Dan Masya Allah, ini manusiawi gitu ya, manusiawi. Sahabat Rasulullah dan sahabat semua itu manusia-manusia surga. Manusia-manusia surga. Radhiyallahu anhum jami'an. Mereka semua Allah ridhoi, mereka juga ridho kepada Allah. Rasulullah SAW pun ridho kepada para sahabat. Tetapi secara kemanusiawian itu masih ada celah, masih ada kesempatan untuk bersalah. Dan itu hal yang manusiawi. Yang membedakan adalah ketika mereka ini dicap sebagai radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum jami'an itu. Mereka tahu ketika mereka salah, tergelincir, untuk kembali kemana, kembali ke siapa, dan bagaimana caranya itu mereka tahu. Jadi ini mereka kisahkan nanti di surat At-Taubah. Ini solehnya bukan main 3 orang ini, terutama Ka'ab bin Malik nanti. Nah, eh, tapi memang kesalahannya bukan kesalahan sederhana, karena kan kesalahannya 3 orang ini tidak ikut perang Tabuk. Itu pelanggaran besar karena sifat atau derajat hukum untuk ikut perang Tabuk ini fardu ain. Fardu ain, wajib. Rasulullah SAW mewajibkan para sahabat yang mampu ya, yang mampu. Dan ke 3 orang ini mampu, tapi mereka tidak berangkat. Dan itu nggak sederhana kesalahannya. Maka ada hukumannya yang nanti akan harus dijatuhkan kepada mereka. Beda seperti perang Badar. Kalau ada yang nggak ikut perang Badar, nggak apa-apa karena perang Badar nggak wajib. Hanya volunteer saja. Siapa yang mau ikut silahkan. Makanya cuma terhimpun sekitar 300-an orang saja. 300 sekian belas. Ada juga kisah perang Khaybar kalau tidak salah waktu itu melawan Yahudi. Itu juga nggak wajib. Jadi kalau nggak ikut ya nggak masalah. Nah, beda dengan perang Tabuk. Perang Tabuk sangat-sangat diwajibkan. Mengapa wajib dan mengapa berat? Ini beberapa alasannya. Yang dihadapi itu bukan lagi kabilah Arab. Quraisy sudah selesai tahun lalu, Fatuh Mekah. Kabilah-kabilah Arab semuanya idza jaa nasrullahi wal fath. Mereka semua berbondong-bondong datang ke Rasulullah ke Madinah menyatakan masuk Islam. Tetapi yang dihadapi kaum muslimin ini adalah negara adidaya pada saat itu, Romawi.
Dan baru saja menang perang mereka melawan Persia. Ini nggak sederhana ini lawannya. Kalau ya apa ya pertaruhan nasib juga ya. Kalau kalah ya bisa jadi kedepannya akan berat perkembangan Islam di Mekah saja akan berat karena memang tantangannya di awal diawali itu ya bukan Rasulullah yang atau sahabat kaum muslimin yang cari gara-gara enggak tapi justru Romawi. Ini ada kisahnya sendiri nanti perang Tabuk. Kita tidak membahas latar belakang perang Tabuk, tapi yang jelas lawannya ini lawan berat. Kemudian yang kedua, perjalanannya itu di musim panas dan menjelang panen kurma. Ini berat. Bagi sebagian sahabat termasuk Ka'ab bin Malik ini berat. Oh, berat sekali. Sudah panas musimnya. Ternyata eh, kebun-kebun itu sudah mulai berbuah, ya, siap dipetik dan sebagainya. Dan orang-orang Arab termasuk Ka'ab bin Malik ini memiliki kebiasaan kalau musim panas itu tempat yang paling enjoy gitu ya, yang paling nyaman, nikmat untuk ditempati selama musim panas itu adalah kebun kurma. Wah, itu apa ya bahasa sekarangnya itu ya apa nikmat ya, nyaman, cozy gitu ya. Kayak ke kafe-kafe gitu ya. Nongkrongnya ya di kebun kurma. Kalau teman-teman yang sudah pernah umroh di Madinah, kalau masuk kebun kurma itu ketika hawa sedang panas itu nyesnya beda. Nyesnya beda. Masuk kebun kurma. Dan itu sangat dinantikan momen itu di orang-orang Madinah. Dan ini di tengah-tengah itu diperintahkan untuk perang. Wah, berat. Nah, karena melawan Roma, Rasulullah SAW itu sampai mengumpulkan tidak hanya dari Madinah saja, tapi juga dari luar Madinah, sehingga terkumpul 30.000. Bayangkan, 30.000. Dahsyat ini. Ini nih, apa ya, pencapaian Rasulullah sungguh sangat spektakuler ya. Di tahun 2 itu hanya 300 sekian belas saja pasukan yang melawan musuh Islam ya. Tetapi kurang dari 10 tahun, hanya kurun waktu 7 tahun saja, Rasul berhasil mengumpulkan berapa kali lipat ini? Sampai 30.000 kali, 30.000. Kalau dulu di Badar itu kudanya cuma satu, di Tabuk ini kudanya 700. Bayangkan, dahsyat ini. Dan itu yang membuat berat. Karena berat ya, sehingga Rasulullah mengumpulkan banyak sekali dan persiapannya sangat panjang. Nah, sesungguhnya di dalam Madinah itu tidak hanya Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah sama siapa Murarah bin Robi ini saja yang nggak ikut. Tetapi ada 80 orang lain yang nggak ikut serta ya. Ya mereka itu orang yang cacat, sudah tua sekali, nggak mampu. Dan yang paling mendominasi adalah orang-orang munafik. Mereka yang dikenal sebagai orang munafik, ada salah satunya adalah Abdullah bin Ubay ya, yang itu tokohnya itu nggak ikut. Itu banyak, 80 orang kurang lebih. Tabuk itu terletak sekitar 800 kilometer di utara Madinah, jauh sekali. Membutuhkan waktu 20 hari, PP berarti 40 hari, ditambah 20 hari Rasulullah SAW menetap di sana. Perlu diketahui, Tabuk ini tidak terjadi perang ya, nggak terjadi perang. Karena pasukan Romawi nggak berani datang, karena kondisinya macam-macam lah. Sehingga di situ Rasulullah dan para sahabat bisa menyebarkan isu bahwa kita sudah siap perang, tetapi ternyata Romawi nggak perang. Jadi kan secara opini Rasulullah dan kaum muslimin menang di situ. Dan itu membutuhkan waktu 20 hari di sana. Jadi total Tabuk ini menempuh atau memakan waktu 60 hari. Seperti saya bilang tadi, berangkatnya di bulan Rajab dan kembalinya di bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan ini sempurnalah kelabu ini muncul di Madinah. Dan ini adalah Ramadan yang paling mengaduk-aduk perasaan. Ya tentu saja tiga orang ini yang kena hukuman nanti. Ka'ab bin Malik terutama yang menceritakan kisah ini. Dan ternyata ya yang diadu perasaannya tidak hanya tiga orang ini saja, tetapi penduduk Madinah pun juga merasakan hal yang serupa gitu ya. Ada yang kurang, ada yang nggak enak gitu ya ketika perjalanan hukuman ini dilaksanakan nanti. Tapi ada yang menarik di sini. Apa itu? Kisah
hukuman yang ditimpa oleh Ka'ab bin Malik itu ternyata yang meriwayatkan ya Ka'ab bin Malik sendiri. Ah, ini menarik. Karena yang apa ya, secara periwayatan yang yang menuturkan tuh langsung Ka'ab bin Malik. Saksinya ini, testimoninya ya langsung Ka'ab bin Malik itu sendiri. Dan Ka'ab bin Malik ini adalah seorang sastrawan atau seorang penyair ya sejak usia belia, sejak usia muda. Dan karena sastrawan, penyair itu kan eh, bisa banget gitu ya bersilat lidah gitu ya. Bersilat lidah di hadapan Rasulullah nantinya. Eh itu nantilah lain satu sisi. Tapi ketika ini apa namanya Ka'ab bin Malik ini yang menuturkan sendiri dan ini dituangkan di dalam hadis ya, salah satunya dari kitab Riyadhus Shalihin yang saya cantumkan di slide itu, kitab Riyadhus Shalihin di bab yang kedua, bab taubat. Itu hadis yang paling panjang. Berapa halaman? 3 atau 4 halaman itu Arabnya aja itu mungkin. Itu hadisnya riwayatnya Ka'ab bin Malik. Jadi dari lisan Ka'ab bin Malik sendiri yang menuturkan. Dan luar biasanya karena beliau ini sastrawan, beliau itu penyair, pilihan-pilihan katanya itu pilihan kata yang indah. Andai kata kita bisa berbahasa Arab, sayangnya sebagian besar dari kita kan enggak ya, termasuk saya juga enggak begitu fasih atau mungkin enggak begitu lancar berbahasa Arab, dia enggak ngefeel gitu. Tetapi kalau orang yang bisa berbahasa Arab itu bisa melihat, merasakan, wah ini sangat emosional sekali karena ditulis langsung oleh Ka'ab bin Malik. Nah, kita coba sedikit kupas profil dari Ka'ab bin Malik. Selain dia adalah seorang penyair ya, mohon maaf, sastrawan, beliau itu juga salah satu ansor yang mengikuti Baiat Aqobah. Ini kan persentuhan pertama dengan Rasulullah di Mekah pada saat itu. Di tahun 11 kenabian kalau tidak salah. Di tahun 11 kenabian. Itu Ka'ab bin Malik itu adalah satu dari sekian ansor yang ikut Baiat Aqobah. Bersumpah setia di hadapan Rasulullah SAW untuk membela hidup dan mati itu di tangan. Maksudnya ya membela mati ini di segenap jiwa dan raga itu ya. Membela Rasulullah SAW nanti ketika sudah hijrah ke Madinah. Jadi Tabuk ini di tahun 9, Bait Aqobah itu di tahun 12 atau 11 kenabian, kurang lebih 10 atau 11 tahun itu. Ka'ab bin Malik sudah membersamai Rasulullah SAW sejak saat muda. Dan Ka'ab bin Malik sudah masuk Islam sejak saat itu. Ada kisah yang menarik ini. Ka'ab bin Malik ketika pertama kali berjumpa dengan Rasulullah di Baiat Aqobah. Itu kan latarnya adalah penduduk Madinah itu beberapa ada yang berhaji. Karena waktu itu musim haji kan. Berhaji ke Mekah. Dan ketika proses hari-hari bulan haji itu, Rasulullah SAW menawarkan ke kabilah-kabilah untuk menerima Islam ya, sehingga nanti bisa dijadikan tempat hijrah. Dan singkat cerita yang menerima adalah Yastrib atau Madinah. Nah, salah satunya adalah Ka'ab. Nah, sebelum berbaiat, Ka'ab bin Malik itu ingin ketemu Rasulullah dulu. Jadi waktu itu bersama dengan salah satu orang keluarganya juga ya, tokohnya juga di Bani Salimah, ya ikut baiat Aqobah juga, yaitu Baro ya. Baro bin Ma'rur namanya. Itu tokohnya Bani Salimah, sukunya Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik sama Baro bin Ma'rur ini ngobrol di Mekah. Kelihatannya kita butuh ketemu Muhammad dulu sebelum kita melakukan baiat. Oke, sepakat gitu mereka berdua. Tapi masalahnya dua orang ini, Ka'ab sama Baro ini nggak tahu Rasulullah itu yang mana. Kau tahu mana yang di mana atau mana Muhammad? Enggak, aku nggak tahu. Kedua orang ini nggak tahu. Hanya mereka bersepakat untuk bertanya ke orang Mekah, orang Quraisy, di mana Muhammad. Ketika mereka bertanya, dijawab, Muhammad kalian nggak tahu. Padahal di Mekah itu terkenal banget dengan Rasulullah. Kalian tidak tahu Muhammad, kata orang Mekah yang ditanyai mereka itu. Kalau Abbas, apakah kalian tahu? Oh iya, kita kenal Abbas. Nah, ini penting ini. Ternyata Abbas itu cukup dikenal di circle-nya orang-orang Madinah.
Mungkin saja karena itu faktor pedagang ya. Karena jaringannya atau networknya Abbas, pamannya Rasulullah, itu lebih luas ketimbang Rasulullah. Nah, kalau kalian tahu Abbas, dilanjut oleh orang Mekah ini ya, masuklah Masjidil Haram ke area Ka'bah sana. Jika kau menemukan Abbas, orang yang ada di dekat Abbas itu adalah Muhammad. Oke, akhirnya Ka'ab sama Baro itu pergi ke sekitaran Ka'bah. Bertemu Abbas di sana. Dijumpai, disapa, kemudian langsung bertanya, wahai Abbas, tunjukkan aku di mana Muhammad. Nah, kebetulan di sebelahnya Abbas itu ada Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung menanyakan kepada Abbas. Sense of security-nya Rasulullah itu sangat tinggi sekali. Sangat tajam sekali. Sehingga ketika ada sesuatu fenomena gitu ya, langsung apa ya, ada precaution-nya terlebih dahulu dari Rasulullah. Abbas, siapa dua orang ini? Kemudian Abbas menjawab kepada Rasulullah. Yang pertama itu Barok bin Ma'rur. Dia adalah tokoh dari Bani Salimah di Yastrib. Oh, kemudian yang kedua dia adalah Ka'ab bin Malik. Nah, ketika nama Ka'ab bin Malik itu disebut oleh Abbas, Rasulullah SAW itu langsung merespon. Ka'ab, asyair, Masya Allah. Ka'ab, yang seorang penyair itu, gitu ya. Ternyata reputasi atau profesi Ka'ab itu sudah lebih dulu dikenal Rasulullah ketimbang sosok orangnya. Itu bisa diartikan bahwa ini bukan orang main-main ini Ka'ab ini. Seorang penyair sastrawan yang sudah dikenal di mana-mana. Rasulullah pun tahu, meskipun belum tahu, belum pernah ketemu Ka'ab bin Malik. Ka'ab, syair, luar biasa. Dan Ka'ab memberikan sebuah testimoni ya. Ketika aku pertama kali bertemu dengan Rasulullah SAW di Bayat Aqabah, dan aku dikenali gitu ya sebagai seorang penyair, ya, itu adalah momen yang sangat indah. Momen terindah dalam hidupku. Dahsyat. Itulah kisah Bayat Aqabah. Akhirnya Ka'ab mengikuti Bayat Aqabah dengan sejumlah orang-orang Madinah pada saat itu. Dan Ka'ab bin Malik itu termasuk sahabat yang selalu, bukan selalu ya ini ya, hampir selalu ya mengikuti agenda-agenda peperangan pertempuran bersama Rasulullah SAW. Kecuali Badar. Seperti saya bilang tadi, Badar itu kan volunteer ya, nggak wajib. Jadi ada beberapa sahabat yang nggak ikut. Nah, Ka'ab itu nggak ikut, nggak masalah. Tapi di peperangan yang banyak, yang lainnya bersama Rasulullah itu selalu nempel Ka'ab itu, ikut terus. Nah, ini menarik. Kenapa kok di perang Tabuk itu kok tidak ikut justru? Dan yang selanjutnya, Ka'ab itu termasuk ahlu sufah. Ada yang ingat ahlu sufah itu siapa? Ahlu sufah itu adalah sahabat-sahabat mayoritas muhajirin ya, mayoritas muhajirin yang itu memilih untuk tidak membangun rumah atau tidak menempati rumah dan mereka memilih untuk tidur di belakang atau serambi belakang Masjid Nabawi. Kenapa? Karena mereka ingin nempel terus kepada Rasulullah SAW. Bahasa kita sekarang kayak residensial gitu lah, nyantri gitu lah. Mereka itu memilih untuk bertempat tinggal di Nabawi, tidur di sana, tidak bekerja sama sekali, jadi rata-rata miskin. Ada yang sih berpenghasilan, dan mereka ingin dekat dengan Rasulullah untuk bisa menyerap ilmunya, tidak mau ketinggalan pelajaran dengan Rasulullah. Salah satunya ada Abu Hurairah di situ, ada Abdullah bin Mas'ud di situ, banyak sekali. Nah, Ka'ab bin Malik itu masuk di situ. Dan menariknya, Ka'ab itu orang Madinah, punya rumah, punya kebun. Tapi Ka'ab bin Malik ingin dekat dengan Rasulullah. Ini lihat, betapa Ka'ab itu ya reputasinya di sisi Rasulullah SAW itu sangat sangat dahsyat ini. Bukan kaleng-kaleng ini, bukan sahabat kaleng-kaleng. Ya, circle pertamanya atau bahkan dari golongan Ansor ini adalah orang-orang penting. Ka'ab bin Malik. Termasuk ahlu sufah. Tidak pernah ketinggalan pelajaran dari Rasulullah SAW. Nah, karena keasalahannya ini, Ka'ab bin Malik dan dua orang tadi ya, Barok bin Ma'ruf sama Hilal bin Umayyah, dihukum oleh Rasulullah. Tentu saja dari ini ya, karena wahyu juga dari Allah SWT selama 50 tahun. Selama 50 tahun. Eh,
Hukumannya apa? Hukumannya itu tidak diajak bicara. Hukumannya tidak diajak bicara. Seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah tidak boleh mengajak bicara, mengajak berinteraksi apapun itu bentuknya dengan Ka'ab bin Malik, dengan siapa tadi? Bara' bin Ma'rur dan Hilal bin Umayyah. Nggak boleh ngomong, nggak boleh berinteraksi. Sampai kapan? Sampai nanti ditentukan waktunya oleh Allah dan Rasulullah SAW. Makanya ketika bayangkan selama sekian hari itu tidak diajak bicara. Makanya di sini seakan-akan di ayat atau bahasa 180 ya, bumi itu terasa sempit, jiwa itu terasa sempit. Dan di tengah-tengah kesempitan itu nanti Allah dan Rasulullah SAW memberikan sebuah kabar gembira buat Ka'ab bin Malik. 50 Kenapa sih hari, Ka'ab ini nggak bisa? 50 tahun. Kenapa? 50 tahun ya. Oh, nggih, mohon maaf. 50 hari. 50 hari, 50 hari. Iya, baik. Nggih, 50 hari. Jadi hampir ketika Ramadan itu vonisnya, kemudian melewati Syawal sampai Dzulqa'dah, hampir 3 bulan. Bayangkan ya, hampir 3 bulan nggak diajak ngomong itu bisa dirasakan ya. Bisa dirasakan bagaimana situasi kondisinya. Tidak diajak bicara selama itu ya, hampir 3 bulan. Alasannya kenapa sih gitu ya? Kaab ini nggak mau berangkat ini. Alasannya kenapa? Ada beberapa catatan di sini ya. Yang pertama, ya kondisi lapangan yang sangat berat. Cuacanya panas, jaraknya sangat jauh. Itu beberapa sahabat ya mikir-mikir. Tapi sebenarnya Ka'ab bin Malik itu eh, sudah menyiapkan perbekalan, menyiapkan unta, bahkan membeli 2 unta dia. Ka'ab bin Malik itu sampai sudah membeli 2 unta, menyiapkan 2 unta lah untuk Tabuk. Sebenarnya sudah siap dia. Tinggal ya packing-packing dikit dia, nyiapkan koper gitu ya, beberapa barang bawaan. Nah, karena kondisinya jauh, cuacanya panas, dan kemudian menjelang panen kurma itu ada perasaan, gimana gitu lah ya. Ada kayak perasaan berat gitu. Luar biasa, ini sahabat utama, padahal masih ada perasaan seperti itu. Ini menjelang panen, musim panas di Madinah, enak di kebun, di rumah, kayak gitu ya. Asik, nyaman, adem. Nah, ini yang ketiga, ini yang penting. Waktu persiapannya itu cenderung panjang. 30.000 pasukan yang berangkat untuk menyiapkan itu semua ya, secara kualitas, secara logistik, strategi dan sebagainya. Rasulullah membutuhkan waktu yang sangat panjang, nggak sehari 2 hari, mungkin sekian minggu gitu ya, untuk mengumpulkan, memobilisasi, koordinasi dan lain sebagainya. Dan berangkatnya pun juga nggak langsung geruduk gitu, nggak ya. Jadi yang sudah siap berangkat berangkat gitu ya. Dibuat strateginya seperti itu. Jadi ada persiapan yang sangat panjang karena saking besarnya ya, nggak bisa satset gitu, nggak. Nah, Kaab ini merasa aku kan cuma satu gitu ya, seorang, atau yang nggak ikut cuma katakanlah puluhan lah ya. Itu kan dari 30.000 itu kan berapa persen? Aku aja mungkin kalau nggak ikut, itu kan ada di benaknya Kaab itu. Kayak nggak mungkin lah ngabsen nih satu-satu gitu ya Rasulullah. Di absen 30 ribu, bayangkan. Itu satu stadion itu kalau mau dikumpulkan. Emang mau di absen satu persatu gitu. Dulu belum ada QR code gitu ya, atau absen digital gitu kan. Nggak mungkin ngabsen nih satu persatu. Nah, itu ada perasaan kayak gitu di Kaab. Aku nggak ikut aja sebenarnya kan nggak ngefek gitu kan. Sudah nggak dicari, satu orang aja ngapain dicari. Dan keberadaanku mungkin bisa nggak ngefek juga. Kekuatan kaum muslimin masih besar, 30.000 bayangkan. Nah, kecuali kalau Rasulullah itu dikasih tahu kalau ada beberapa yang nggak ikut. Kan masalahnya nggak. Di sepanjang perjalanan dan nanti sampai di Tabuk itu Rasulullah nggak tahu. Kaab itu nggak ikut. Karena nggak ada wahyu, kecuali kalau Jibril turun ngasih tahu ada yang nggak ikut ini ya, itu baru. Jadi perasaannya Kaab itu ya nyantai gitu aja. Nah, menariknya adalah yaitu tadi Kaab itu menyatakan bahwa aku itu tidak pernah sesiap ini gitu loh.
di hadisnya tadi disampaikan, sebenarnya aku tuh nggak pernah sesiap ini menyiapkan segala sesuatu untuk membersami Rasulullah perang. Bisa dikatakan ini yang paling siap perang Tabuk gitu. Tapi ternyata tidak berangkat juga gitu. Nah, tiga alasan ini yang membuat Ka'ab cenderung santai, cenderung ya meremehkan gitu ya. Ya nanti ajalah siap-siapnya gitu ya. Mendekati mau berangkat akan aku kebut toh sudah beberapa sudah ada tinggal making-making aja. Tinggal packing-packing aja gitu ya. Ketika rombongan itu sudah berangkat, bisalah ngejar lah. Sehari, 2 hari, besok atau lusa bisalah. Kalau kejar kan nggak masalah. Masih ada rombongan yang lain, gampang. Mundur lagi. Sampai satu titik di suatu hari gitu ya. Dia merasa mungkin sudah ukurannya seminggu, 2 minggu gitu ya. Rombongannya sudah berangkat. Sampai itu satu titik. Waduh, ini sudah nggak kekejar ini kalau aku berangkat. Ini kan apa ya? Ya kita banget gitu ya. Ngolor-ngolor deadline, ngolor-ngolor waktu kan kita banget ini. Masya Allah ini manusiawi banget. Ini kisah-kisah manusia penghuni surga itu seperti ini. Itu yang dirasakan Kaab. Waduh, ini nggak kekejar ini. Aku sampai sana dah selesai mungkin perangnya gitu. Nah, ketika sudah nggak bisa kekejar, benar-benar tersadar, itu Kaab itu keliling Madinah, sepi Madinah, sepi nggak ada orang. Kan mereka udah berangkat semua. Sudah sekian hari yang lalu udah berangkat, sekian minggu yang lalu udah berangkat. Semuanya sudah pergi gitu. Dan Madinah sepi, dan itu dihitung sama Kaab, ya benar sekitar 80-an orang yang ada. Dan saat itu ini membuat Kaab merasa terpukul gitu ya. Benar-benar sedih. Kenapa? Karena yang nggak ikut itu ya, yang pertama, kalau nggak cacat, sakit, nggak mampu gitu ya, mungkin sudah tua banget. Kalau nggak itu ya mereka-mereka orang yang dikenal sebagai orang yang munafik. Sosok-sosok munafik, Abdullah bin Ubay dan sebagainya itu nggak ikut. Ya Allah ya Robbi, masa aku bagian dari mereka gitu ya. Allah ya Karim. Itu, waduh itu sudah carut marut itu perasaannya Kak. Masa aku bagian dari orang munafik yang nggak berangkat gitu. Nah, yang menarik ini, teman-teman. Sepanjang perjalanan Rasulullah SAW itu nggak nyebut nama ini di hadisnya yang Kaab tadi itu disampaikan di Riyadhus Shalihin. Sepanjang perjalanan Rasulullah itu nggak nyebut namaku atau nyebut orang-orang yang nggak ikut perang Tabuk. Tapi ketika pasukan itu sudah sampai di Tabuk, Rasulullah bertanya, Ma fa'ala Ka'ab? Allah ya Karim. Di mana Ka'ab? Ini ini pemimpin apa ya? Ini bukan berarti Rasulullah nggak tahu ya. Mohon maaf. Bukan berarti Rasulullah tahu Ka'ab nggak ikut. Enggak. Rasulullah belum tahu. Hanya apa ya? Sebagai sosok pemimpin yang rindu sahabatnya. Bayangkan, itu 20 hari ya. 20 hari perjalanan jauh bertemu dengan kan dikelilingi sahabat. Oh, ada si fulan, ada si fulan. Kok ada yang kurang ini? Siapa? Besoknya dilihat, oh ada Muhajirin, mungkin ada Abu Bakar, Umar, Utsman, ada Sa'ad bin Ubadah, ada dan lain sebagainya gitu. Sampai di Tabuk. Oh iya, ada satu yang belum ketemu. Ka'ab. Ma fa'ala Ka'ab. Di mana Ka'ab? Oh ya kali pemimpin itu yang menyayangi sahabatnya, yang menyayangi umatnya sampai segini. Dicari Ka'ab. Dari 30.000 yang dicari itu Ka'ab. Perasaan Rasulullah itu luar biasa ya. Dekat dengan semua sahabat. Semua. Semua. Apalagi Ka'ab. Apalagi Ka'ab. Sejak Bait Aqobah loh sudah kenal Rasulullah dengan Ka'ab. Dan semua peperangan ikut. Hanya Badar aja yang nggak ikut. Di Uhud. Di Uhud yang muslimin itu mengalami apa ya? Mengalami bukan kekalahan ya, mengalami kesakitan yang sangat mendalam ya di peristiwa Uhud. Kan itu banyak muslimin yang wafat termasuk Hamzah, paman Rasulullah SAW. Itu
ada peristiwa yang menarik dari Ka'ab itu di Uhud, perang Uhud. Kan waktu itu disiarkan bahwa Rasulullah SAW itu terbunuh. Ada isu seperti itu. Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Mendengar isu itu, wah, orang-orang kafir Quraisy itu kegirangan, kesenangan, kesenangan. Sebaliknya, kaum muslimin langsung lesu, langsung terdiam, kocar-kacir gitu ya, mendengar ada isu, ada berita Rasulullah terbunuh itu mereka sudah gak semangat. Wah, buat apa perjuangan ini? Buat apa peperangan ini? Toh Rasulullah sudah tewas kayak gitu ya. Nah, di tengah-tengah isu seperti itu gitu ya di Uhud, ini Ka'ab bin Malik yang menceritakan. Aku melihat ada sosok itu kan pakai baju perang ya, termasuk pakai penutup kepala. Begitu juga dengan Rasulullah itu pakai penutup kepala, nggak ketahuan kan? Kan nggak ada yang tahu kan, makanya ada isu itu gitu. Kalau ada nggak pakai penutup kepala, Rasul kan ketahuan. Oh, itu masih ada, masih masih hidup Rasulullah, masih hidup Muhammad. Nah ini kan ada isu soalnya ya Rasulullah pakai penutup kepala nggak ada yang tahu. Nah tapi Ka'ab bin Malik itu menyadari ada sosok pakai penutup kepala, tapi hanya terlihat silatan matanya gitu. Dan melihat silatan matanya dari sosok itu, Ka'ab sadar, wah itu Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Itu teriak Ka'ab bin Malik, Rasulullah di sini gitu. Itu kaget semua kan muslimin. Wah Rasulullah masih hidup. Itu sampai Rasulullah udah diam gitu. Jangan ngomong-ngomong nanti strategi kita terbaca gitu. Itu Ka'ab yang tahu. Hanya dengan melihat dan mengenali kilatan dari cahaya mata dari Rasulullah SAW. Wajahnya ketutup, fisiknya ketutup, nggak tahu. Ini kan menandakan Ka'ab itu sangat-sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ka'ab itu bukan sahabat yang biasa. Tapi ya itu tadi, di Tabuk, 800 kilometer dari Madinah, di antara pasukan yang jumlahnya sangat banyak, 30.000. Rasulullah SAW mencari Ka'ab. Ma fa'ala Ka'ab. Allah ya Karim. Di mana Ka'ab? Kemudian itu ada yang menjawab sahabat. Ya Rasulullah, sepertinya Ka'ab bin Malik terhalang oleh selimutnya. Dia tergelincir, dia jatuh. Dan lebih mementingkan dirinya sendiri daripada perjuangan ini. Ka'ab lebih mementingkan kebun-kebunnya. Ada sahabat yang ngomong seperti itu. Oh ternyata baru tahu Ka'ab nggak ikut gitu ya. Tapi langsung dibantah oleh sahabat senior Ansor, Sa'ad bin Ubadah. Ini juga bukan sahabat kaleng-kaleng ini Sa'ad bin Ubadah. Jangan main-main, wahai sahabat ya. Jaga ucapanmu. Oh, mohon maaf, bukan Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ya. Beliau mengatakan, hai sahabat, buruk sekali ucapanmu. Demi Allah, demi Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat dari diri Ka'ab bin Malik, kecuali itu semuanya adalah kebaikan. Tidak mungkin Ka'ab, mungkin ada sesuatu yang lain lah. Tidak mungkin Ka'ab tergelincir dan sebagainya. Mungkin ini membela ini Mu'adz bin Jabal. Membela. Tapi Rasulullah sudah terlanjur kecewa di sini. Sudah terlanjur, ya Rasulullah nggak menyangka gitu ya, Ka'ab bin Malik nggak ikut di perang ini. Singkat cerita, Rasulullah pun kembali. Jadi perjalanan dari Tabuk menuju Madinah. Itu kan Rasulullah ketika perjalanan dari Tabuk ke Madinah atau mungkin dari wilayah lain ya di sebuah peristiwa lain dari itu ke Madinah itu kan senantiasa mengirim kurir ya untuk menginformasi, memberikan info kita sampai di sini, kita kondisinya seperti ini. Kurir itu nanti nyampe Madinah menginfokan kepada penduduk Madinah atau amir yang ditunjuk pada saat itu. Nah, itu juga orang Madinah tahu, oh ternyata Rasulullah sudah kembali dari Tabuk dalam perjalanan. Waduh, itu sudah bergejolak itu Ka'ab. Beliau mengatakan watafiqtu atadzakkarul kadhib. Aku sempat berpikir akan berbohong gitu. Bisa kayaknya sih aku kalau selamat dari hukuman ini. Aku bisa berbohong gitu. Aku bisa berbohong. Lagi pula aku bisa ini kan Kaab kan sastrawan ya, penyair. Jadi Kaab tahu kok potensinya gitu. Jadi bisa.
bisa deh aku berbohong gitu. Atau mungkin bukan berbohong ya, maksudnya iya ya, Kadib di sini berbohong ya. Ya bersilat lidah gitulah agar Rasulullah memahami, bisa paham dan aku dimaafkan. Tapi semakin mendekat Rasulullah, semakin mendekat itu emosinya bergejolak ya. Ini emosi orang soleh itu seperti ini. Ketika melakukan sebuah kemaksiatan tergelincir itu nggak enak hati ini itu. Kayak merasa nggak tenang gitu. Dan akhirnya berubah pikiran. Ini kemungkinan nggak apa ya, nggak mungkin lah aku bisa selamat kalau aku berbohong. Nggak mungkin. Bimada akhruju min sakhotihi ghodan. Eh, Alasan apa yang bisa membebaskan diriku dari kemarahan Rasulullah besok? Apa yang bisa menjamin? Rasulullah itu nabi. Mau mengelabui Rasulullah. Apa yang tertutup dari Rasulullah? Rasulullah tahu. Rasulullah pintar. Maka kalau aku celah, aku bohong ya aku lebih celaka. Ya udah apa adanya. Ya artinya aku akan jujur dan aku akan menghadapi risikonya semuanya. Fa'ajma'tu sidqahu, dan aku membulatkan tekad, aku berkata jujur. Orang soleh itu kayak gini. Mau bertanggung jawab atas perbuatan maksiatnya gitu. Dan Rasulullah pun kembali. Rasulullah berada di masjid. Orang-orang jadi nggak langsung pulang ke rumah ya. Ini kebiasaannya Rasulullah SAW ya. Kalau habis dari bepergian dari luar, itu nggak langsung pulang. Beliau mampir dulu kemana gitu ya, membersihkan diri, ya paling sering ke masjid ya, merapikan, membersihkan diri dan sebagainya. Kalau sudah selesai urusan, baru menemui istri-istri beliau di rumah. Ini sunnahnya Rasulullah ya. Yang mungkin beberapa dari kita sudah tahu. Begitu juga dengan ini. Ketika pulang dari Tabuk, Rasulullah ke masjid. Nah, di masjid itu beliau sempatkan untuk menerima pengaduan dari orang-orang yang nggak ikut perang Tabuk. Dan beliau menemui satu persatu datang, menyampaikan alasan, kenapa kok nggak ikut, kenapa kok tertinggal, dan sebagainya. Dan rata-rata semuanya bersumpah, banyak alasan lah. Karena mayoritas orang-orang munafik tadi kan ya. Dan Rasulullah ya cuma, oke, ya gitu aja, diterima, oke, ya gitu ya. Alasannya ini, ya gitu aja. Rasulullah menerima, sisi lahir mereka menerima. Rasul tahu itu orang munafik, ya udah biarin aja. Itu urusan mereka dengan Allah. Itu kan ngeri kan itu sebenarnya. Tapi sisi batin itu ya beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu niat-niatan mereka. Ngeri itu. Tapi ya Rasulullah membiarkan. Terkesan terkesan ya memaafkan, terkesan memaafkan. Lalu tiba giliranku, kata Ka'ab, saat aku mengucapkan salam di masjid itu. Tabassama tabassumul mughdab. Ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah menyambut salamku dengan senyuman. Senyuman marah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan berkata, Ta'al, kemarilah. Bisa dibayangkan nggak senyum marah itu kayak gimana? Rasulullah itu emosinya atau apa ya perasaannya Ka'ab udah kacau itu. Rasulullah senyum tapi marah. Rasulullah itu ekspresif loh. Ya, jangan salah. Rasulullah itu tidak pernah menyembunyikan perasaan, tidak pernah menipu perasaan nggak. Kalau Rasulullah senang ya senang kelihatan dan sahabat tahu bahwa Rasulullah sedang senang. Kalau Rasulullah marah ya Rasulullah marah dan sahabat tahu Rasulullah sedang marah. Kalau Rasul ketawa, ya ketawa dan sebagainya. Jadi Rasulullah ekspresif, maksudnya dikenali perasaannya oleh para sahabat. Begitu juga dengan ini. Kaab mengenali Allah ya Karim. Rasulullah marah, marah. Tapi bayangkan, senyumnya marah. Tabasam mughdab. Kemari, ta'al. Kemudian aku mendatangi beliau dan aku duduk tepat di hadapan beliau. Rasulullah bertanya, ma khallafak? Apa alasanmu nggak ikut? Apa inimu? Uh, Penyebabmu nggak ikut perang Tabuk? Alam takun qad abdagat zuhruk zuhroka. Bukankah engkau sudah menyiapkan unta untuk berangkat? Kemudian
Aku menjawab, bala, iya ya Rasul. Aku udah siap. Nah, apa alasanmu? Nah ini disampaikan oleh Ka'ab. Wahai Rasulullah, demi Allah, seandainya sekarang aku, ini nih sastranya keluar ini di sini. Di hadisnya pun juga gitu, bisa teman-teman baca nanti di Riyadhus Shalihin. Seandainya sekarang aku ini duduk di depan siapapun ya di antara penghuni bumi ini, asalkan bukan engkau wahai Rasulullah, maka aku yakin bisa bebas dari kemarahan, aku bisa mengatakan beberapa atau satu alasan saja sehingga aku bisa dimaafkan. Karena aku telah dianugerahi oleh Allah kemampuan membangun argumentasi. Tapi demi Allah, aku tahu apabila hari ini aku berdusta kepadamu, sehingga engkau memaafkan aku, maka tidak lama lagi Allah akan membuatmu marah kepadaku. Ya, aku nggak akan berdusta, wahai Rasulullah. Sebaliknya, apabila aku berkata jujur kepadamu, ya mungkin engkau akan marah. Tetapi aku masih berharap Allah akan mengampuniku. Demi Allah, aku tidak memiliki alasan sama sekali. Nggak kebanyakan alasan. Kamu. Oh, kemudian Rasulullah berkata, Faqala Rasulullah SAW, amma hadha faqad sadaqa. Adapun orang ini, Kaab ini, dibandingkan dengan yang ngasih alasan yang tadi, semuanya yang tadi, Kaab ini sesungguhnya dia jujur, tapi dalam kondisi marah. Kaab ini sedang jujur. Oke lah, pergilah. Dah pergi. Sampai Allah memberikan keputusan terhadap kasusmu ini. Itu sudah perasaannya Kaab, Allah ini mau marah Rasulullah. Ka'ab bin Malik berkata, beberapa hari kemudian Rasulullah SAW memberikan vonisnya. Gitu. Tentu saja dari Allah, kan ini kan tidak memberikan putusan pada saat itu juga karena Rasulullah menunggu keputusan dari Allah. Ternyata sudah keluar apa? Rasulullah SAW melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami bertiga. Ka'ab bin Malik dan dua yang nggak ikut tadi, Hilal bin Umayyah sama Barok bin Robi tadi ya. Kaum muslimin dilarang berbicara kepada kami yang sedang tidak ikut yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Dan sejak saat itu kaum muslimin mulai menjauhi dan berubah sikap terhadap kami bertiga. Itu ya, kami eh, mendengar alasan yang diutarakan oleh Ka'ab bin Malik. Beberapa keluarganya itu sebelumnya itu bilang, kami itu apa-apaan sih Ka'ab? Hukumannya berat itu. Tapi sudah bilang aja, kamu kan pandai berkata-kata gitu ya. Kamu kan pandai berkata-kata. Sampaikan aja. Pasti Allah Rasul memaafkan. Pasti Rasul memaafkan. Enggak. Aku tetap pada kejujuranku. Dan aku mengikuti. Siapa yang nggak ikut? Di antara yang lainnya ada Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah. Oke lah, aku ikut mereka berdua. Mereka orang soleh. Mereka lebih senior. Mereka ikut perang Badar. Aku bersama mereka. Aku ikut konsekuensinya daripada mereka. Nah, dimulailah hukuman itu. Ya, nggak tahu kan pada saat itu sampai kapan, belum belum diputuskan. Tetapi Ka'ab bin Malik ya udah siap menerima segala konsekuensinya. Dijalanilah hukuman itu. Ya sehari dua hari masih bisa lah berjalan sebagaimana ya bisa menjadi adaptasi lah gitu ya. Sehari dua hari gitu ya. Seminggu oke, nggak masalah. Jadi nggak ada yang menyapa, nggak ada yang ngajak ngomong. Tapi sudah lebih dari seminggu, 10 hari, 20 hari. Itu udah mulai beda gitu ya perasaan dari Kaab. Ini orang-orang nggak ada yang ngajak ngomong, ekspresi juga nggak ada gitu ya. Seakan-akan mereka semuanya benci sama aku. Ini ya, ibarat bumi ini terasa asing gitu. Bumi itu terasa sempit itu kayak gini. Berhari-hari nggak diajak ngomong, nggak ada yang ngajak ngomong, nggak ada yang ngajak interaksi. Aduh, sudah mulai ter ter apa ya teraduk-aduk itu perasaannya. Sampai kapan ini? Selamanya apa kayak gini gitu? Sampai kapan? Kemudian eh,
Ka'ab bin Malik sengaja ini karena sudah mulai gerah atau sudah mulai nggak tahan, dia sengaja ke masjid, ke Masjid Nabawi. Ya benar nggak dia ngajak ngomong di situ. Dan sengaja sholat di sampingnya Rasulullah. Siapa tahu Rasulullah diberi menjawab salam, memberi salam Rasulullah, nggak dijawab sama Rasulullah itu. Memberi salam kepada Rasulullah, Ka'ab nggak dijawab sama Rasulullah. Kemudian sengaja sholat di sampingnya Rasulullah. Itu Rasulullah cuma respon dikit aja gitu ya, geser. Kemudian Ka'ab sholat, ya Ka'ab berharap ya komen lah atau mungkin berekspresi lah gitu, wahai Rasulullah. Oh, rindu gitu ya, rindu. Ya Allah ya Rabbi, ini Ka'ab itu orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, ahlu sufah. Setiap hari, setiap menit ketemu sama Rasulullah. Itu digitukan sama Rasulullah itu kan perasaannya gimana gitu. Se- Berekspresi lah wahai Rasulullah. Itu udah gak tahan Ka'ab. Sholat di sampingnya Rasulullah. Begitu selesai sholat, salam gitu ya. Rasulullah itu pergi ngacir. Oh ya Katim gitu ya. Belum lagi ada surat dari Romawi. Ada surat. Musuh Islam tahu ini ada masalah ini di Madinah, ada orang yang dikucilkan. Akhirnya diterima surat dari Romawi itu, ya diajak gabung ke sana gitu ya. Di sini kalian kamu akan kita muliakan dan seterusnya dan seterusnya. Ini untuk memecah belah saja gitu. Tapi itu suratnya tambah membuat Ka'ab emosi gitu ya, dibakar itu suratnya. Nah, Ka'ab rindu interaksi dengan sahabat yang lainnya. Ka'ab rindu bermajelis dengan Rasulullah SAW. Suatu ketika Ka'ab pergi ke sahabat terdekatnya. Abu Qatadah namanya. Abu Qatadah. Abu Qatadah ini sepupunya. Masih dari satu keluarga Bani Salimah. Ansor. Sengaja ketemu di sebuah kebun gitu. Di kebunnya. Abu Qatadah ya diem aja gitu. Itu teriak itu. Ka'ab bin Malik. Ansuduku billah. Atas nama Allah, aku memanggilmu, wahai Abu Qatadah. Tolong jawab. Tolong jawab. Engkau tahu kan, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Oh, udah jawab, jawab iya gitu kayak nggak diem Abu Qatadah. Ini sahabat yang paling dekat ya, nempel dengan Ka'ab bin Malik, sepupunya. Diem, diulangi sama Ka'ab. Ansuduka billah. Atas nama Allah, aku memanggilmu, wahai Abu Qatadah. Tolong jawab. Engkau tahu kan, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawaban Abu Qatadah? Akhirnya jawab. Nggak tahan Abu Qatadah ditanya seperti itu, nggak tahan. Sahabat terdekat. Tapi kata Abu Qatadah? Allahu a'lam Rasulullah. Hanya Allah yang tahu. Hanya Rasulullah yang tahu. Ya Allah ya Rabbi. Engkau aja nggak percaya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Masuk hari ke-40. Masuk hari ke-40. Ada tambahan. Ada tambahan hukuman. Dis, eh, eh, ada utusan dari Rasulullah menemui Ka'ab bin Malik. Wahai Ka'ab, ada tambahan informasi dari Rasulullah. Apa itu? Mulai sekarang engkau harus menjauhi istrimu. Ya Allah ya Rabbi, apalagi nih? Sebelumnya kelihatannya enggak, masih bisa berinteraksi dengan istri di rumah ya. Tetapi ketika ada keputusan baru ini tambah hancur. Masa hanya dengan istri? Maksudnya apa ini menjauhi istri? Apakah aku menceraikan istriku? Enggak. Engkau hanya cukup menghindarinya saja, enggak boleh berkumpul dengannya. Enggak boleh berinteraksi saja. Itu sudah dengan siapa lagi aku ngomong gitu ya, Abu Ka'ab bin Malik ini. Tetapi Hilal bin Umayyah dapat dispensasi karena beliau orang yang sangat sudah tua dan istrinya Hilal bin Umayyah ini minta dispensasi kepada Rasulullah. Rasulullah, sejak awal hukuman ini berlaku, hari pertama hukuman ini berlaku, sampai sekarang suamiku tidak pernah berhenti menangis. Izinkan aku merawatnya, dia sudah tua. Awalnya Rasulullah enggan ya, tetapi oke lah nggak apa-apa gitu. Kau boleh merawatnya. Tapi tidak dengan Ka'ab. Akhirnya Ka'ab menyuruh istrinya untuk
tinggal di rumah orang tuanya. Sendirian Ka'ab akhirnya. Udah ini wus putus asa seputus asanya gitu Ka'ab bin Malik. Nggak tahu sampai kapan ini hukuman ini berlangsung. Nggak ada yang diajak ngomong, nggak ada yang mengajak ngomong. Dan sekali lagi Ka'ab bin Malik rindu sama Rasulullah. Rindu ngomong dengan Rasulullah. Rindu bermajelis dengan Rasulullah. Begini terus sampai hari ke-50. Lihat, jiwa yang sempit itu disebabkan oleh bumi yang sempit. Kalau mau dibalik ya, kalau mau dibalik, ketika kita mencoba untuk melapangkan jiwa kita, hati kita, itu kita coba untuk meluaskan dunia ini gitu ya. Sehingga ada sebab kasualitas di situ, kausalitas ya. Lingkungan kita perbaiki barangkali gitu ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini pelajaran berharga. Dan di antara atau di tengah-tengah jiwa yang sebut ini ternyata Allah masih memberikan sebuah buah celah. Kecil sih celahnya, tapi itu celah yang bisa dimanfaatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu tobat itu senantiasa dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah di hari ke-50, turunlah ayat ini. Wa ala salasatil ladzina khulifu hatta idza qadat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihimul anfusahum, dan seterusnya dan seterusnya. Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud di rumahnya Bunda Ummu Salamah. Malam-malam turunnya. Itu Rasulullah langsung menginfokan kepada istri beliau, Ummu Salamah, bahwa ternyata sudah datang putusan dari Allah. Taubat Ka'ab bin Malik diterima. Itu Ummu Salamah senangnya bukan main. Senang bukan main. Itu izin Rasulullah. Bolehkah aku mengumumkan kepada masyarakat Madinah sekarang gitu ya? Ini sifat orang mukmin itu seperti ini. Jika ada kabar bahagia itu nggak disimpan, nggak langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Harus bahagia, nggak boleh memending kebahagiaan, itu nggak boleh. Ini sifat orang mukmin gitu ya. Itu Ummu Salamah izin, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku mengumumkan ini, keputusan ini? Ini kabar bahagia. Ka'ab telah bebas." Nggak usah, kata Rasulullah. Udah dah, malam ini istirahat aja. Besok pagi saja. Ini sisi lain Rasulullah ya. Rasulullah itu sangat peduli dengan kondisi psikologis sahabat. Kalau diumumkan sekarang akan riuh itu. Rasulullah tahu akan rame riuh dan nggak bisa istirahat nantinya. Besok akhirnya diumumkan. Selesai atau Rasulullah ke masjid menunaikan sholat subuh, dan pada saat itu Rasulullah mengumumkan para sahabat ayat ini di masjid setelah sholat subuh. Begitu sahabat di masjid itu tahu bahwa keputusan pertobatan dari Ka'ab bin Malik dan dua orang lainnya itu diterima, itu langsung semburat tanpa komando ya. Tanpa komando, langsung semburat. Tahu semburat ya? Langsung bergegas gitu ya, bubar ke jalan. Sahabat itu masing-masing bertemu atau ingin segera menyampaikan berita ini kepada Ka'ab bin Malik dan yang lainnya. Ada yang ke Hilal bin Umayyah, ada yang ke Al-Bara bin Robi, ada yang ke Ka'ab bin Malik. Langsung itu pada saat itu gembira, saking gembiranya sahabat. Nah, dikisahkan di riwayatnya itu dikatakan ada dua orang itu sampai berlomba itu untuk menuju tempatnya Ka'ab bin Malik. Perlu diketahui, rumahnya Ka'ab bin Malik itu di balik bukit ya, di balik Bukit Salah atau Bukit Salah ya namanya. Jadi di luar masjid agak jauh, kemudian di balik bukit rumahnya Ka'ab. Nah, dua orang ini berlomba saking senangnya dan saking ingin duluan menyampaikan ke Ka'ab. Yang satu naik kuda. Yang satu sadar kalau temannya sahabat yang lain itu naik kuda. Kalau kuda kan harus mengitar ya, mengitari bukit. Nah, dia jalan atau lari mendaki bukit, naik ke bukit lebih dulu kan. Wah, naik kemudian di atas bukit itu karena suaranya lantang berkata berteriak langsung ke arah rumah Ka'ab. Ya Ka'ab, ya Ka'ab bin Malik, abshir.
Allah ya. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah, bergembiralah. Itu Ka'ab bin Malik itu sedang berada di atas. Ini saking frustasi depresinya dia ya. Nggak sholat di masjid ya, di atas ke atap rumahnya, duduk-duduk. Setelah sholat dia mungkin ya. Dia nggak tahu mas ngelamun tak apa. Tiba-tiba dari kejauhan dari arah bukit itu terdengar suara. Ya Ka'ab, Abashir, berbahagialah, bergembiralah. Seketika itu pula aku jatuh tersungkur sujud aku dan mengetahui bahwa an qad jaa faraj. Jadi kelegaanku, kelapanganku itu telah datang. Sudah selesai. Selesai. Gitu kata Ka'ab. Kemudian Ka'ab menuju ke masjid. Ka'ab menuju ke masjid. Menemui Rasulullah SAW. Begitu Ka'ab muncul, kan Rasulullah dan para sahabat ngumpulkan di situ. Itu sahabat langsung memberikan tahniah. Wah, selamat Ka'ab. Bergembiralah bisa. Ada yang menangis gitu ya. Tahniah gitu. Disambut kayak apa gitu ya. Ini gambaran apa ya Masya Allah ya. Ka'ab itu salah. Secara perbuatan dia ya salah. Sedang melakukan kesalahan. Tapi dengan kesalahannya yang berat itu ya dihukum. Dan hukumannya itu juga harus dijalani. Dan hukuman itu harus membuat jerah. Dan semua orang itu harus komitmen melaksanakan hukuman itu ya. Tapi tidak berarti membenci sosoknya. Ketika hukuman itu diangkat, rasa cinta itu senantiasa harus diluapkan. Senang semua sahabat bebas. Kenapa? Karena sebelumnya sahabat juga menderita, memperlakukan Ka'ab seperti itu tuh nggak tahan sahabat. Ketika hukumannya selesai ya sudah, inilah sosok yang kita cintai. Nah begitu Ka'ab mau mendekat pada Rasulullah gitu ya, mendekat, ada sosok yang langsung berhambur gitu ya, memeluk Ka'ab. Siapa? Dia adalah Tolha bin Ubaidillah. Memeluk erat, menangis gitu ya. Wah, kata selamat, Ka'ab, selamat. Kenapa Tolha seperti itu? Tolha itu adalah saudara muhajirin yang dipersaudarakan oleh Rasulullah dulu di awal Madinah ketika hijrah. Ka'ab sama Tolha bin Ubaidillah. Tolha senangnya bukan main. 50 hari memendam rasa ini gitu ya. Allah ya Karim. Akhirnya Ka'ab bertemu dengan Rasulullah SAW. Ka'ab menatap wajah Rasulullah. Kemudian Ka'ab berkata, "Falamma salam tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala aku memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabra'u wajhuhu minas surur. Wajah beliau bersinar dengan amat gembiranya. Beda dengan yang tadi. Apa kata Rasulullah? Abshir. Abshir bi khairi yaumin marra. Alaika mun waladatka ummak. Bergembiralah pada hari ini wahai Ka'ab. Bergembiralah. Itu Rasulullah. Ekspresinya sudah senang. Di hari yang paling bahagia. Sejak ibumu melahirkanmu. Benar, ini adalah hari yang paling bahagia. Rasulullah tersenyum. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian Ka'ab berujar, Amin indika ya Rasulullah. Amin indillah. Wahai Rasulullah. Apakah kabar ini atau kabar gembira ini datangnya dari engkau atau dari Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, Bal min indillah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surrastanara wajhu hatta ka'annahu kitmahu qamar. Berita ini datang dari Allah langsung. Ayatnya dibacakan gitu. Dan Rasulullah apabila sedang gembira, bersinar wajah beliau. Ini bahasanya Ka'ab sebagai seorang penyair ya. Bagaikan separuh bulan. Sangat-sangat gembira Rasulullah. Ya udah selesai. Jadi kegembiraannya itu berlapis-lapis dari Ka'ab bin Malik.
Taubatnya diterima, taubatnya diterima, gembira. Tapi Kaab nggak tahu yang paling menggembirakan itu yang mana. Apakah karena tobatnya diterima atau karena Rasulullah senyumnya yang merekah seperti itu? Atau yang ketiga, kisahku diabadikan di dalam Al-Quran. Wah itu gembiranya bukan main Kaab. Oke, sudah kelihatannya dok. Sudah sejam lebih. Ya, hikmahnya mungkin bisa kita resapi masing-masing ya. Bahwa kita manusia biasa gitu ya. Kita bukan sahabat ya. Kita bukan sahabat jauh, jauh banget dengan para sahabat. Tetapi apa yang dialami para sahabat adalah semuanya hal-hal yang sangat-sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Dan kita, sosok yang manusia biasa ini, selayaknya ya mencontoh, meniru. Sebagaimana ketika sahabat bermaksiat, tergelincir, berdosa, sahabat tahu harus kembali kemana. Gitu. Sahabat tahu harus seperti apa mengekspresikan jiwanya, dan seterusnya. Dan itulah bagian dari teladan utama ya dari Rasulullah, para sahabat untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tadabbur sekitaran surat At-Taubah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf kalau ada kurang, saya kembalikan kepada moderator ya, Dr. Agung. Barangkali. Monggo, Dok. Turun sangat Dokter Faisal di atas tadabbur yang sangat ini ya menguras emosi kita ya. Seperti kita menjadi seorang sosok Kaab yang sedang diuji gitu. Itu melakukan suatu kesalahan gitu. Dan alhamdulillah ya mendapatkan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan di kolom chat Dokter, dari Bapak Haris Prasetyo. Masya Allah baru tahu ada sisi lain. Kita itu ujian juga buat sahabat lainnya. Artinya tadi nih, jadi ketika diberikan kabar gembira ternyata sahabat-sahabat itu sebenarnya tidak mau gitu ya untuk mendiamkan sahabat yang pilihan tersebut Ka'ab. Ini berarti boleh ya menghukum untuk mendidik, untuk dalam artian mendidik, untuk contohnya untuk anak atau bawahan gitu, okay. Menurut apakah boleh? Eh, nggih. Kalau secara umum ya, sependek yang saya pahami memang ya syariat itu kan berkaitan antara kabar baik dan peringatan ya. Kabar baik dan peringatan. Dan balasannya pun juga baik dan buruk, enak dan nggak enak, surga dan neraka. Dari konsep yang sangat prinsip seperti itu mungkin ya bisa kita simpulkan bahwa di syariat Islam ya ada yang namanya hukuman gitu ya. Pasti ada namanya hukuman. Kita nggak puasa aja ada kafaratnya pengganti. Atau ada yang bahkan dihukum ketika kita nggak puasa kan, pelanggaran. Mungkin pasangan suami istri yang melakukan pelanggaran ada hukumannya ya. Tiga itu dipilih. Membebaskan budak, memberikan orang miskin, atau mungkin yang lain sebagainya. Jadi untuk masalah syariat tentang hukuman jelas ada. Kalau menurut pada paman saya. Dan berkaitan dengan pendidikan pun kelihatannya juga seperti itu. Ini secara umum ya, secara umum. Karena memang kita tidak bisa memberikan sebuah penyamaan rata gitu ya antara semuanya ya. Dan perlu diketahui kalau kita mengacu ke konteks kisah ini ya, Ka'ab bin Malik itu bukan sahabat ya seperti kita kita sudah tahu tadi ya, bukan sahabat baru kemarin gitu ya. Sudah selesai pelajarannya, sudah selesai dari Rasulullah. Ka'ab bin Malik itu masih melakukan pelanggaran. Otomatis tingkatan hukuman sepadan dengan kualitas struggle-nya itu kan ya. Beda dengan mungkin sahabat yang baru masuk Islam. Kelihatannya gitu. Ada beberapa kisah ya, sahabat yang masuk Islam yang apa namanya bahkan itu dilunakkan ya, yang baru masuk Islam itu kadang dilunakkan dengan diberikan harta, diberikan perhatian khusus dan lain sebagainya. Jadi beda perlakuannya antara sahabat yang uh, baru masuk Islam dengan sahabat yang sudah lama itu dihukum. Ya, jadi ada konsep hukuman lah dalam pendidikan ya. Kalau konteksnya anak-anak, tentu saja penyesuaiannya sangat banyak.
Sangat banyak sekali. Anak-anak sendiri pun juga bisa terbagi secara range usia ya. Ada usia bayi, usia anak-anak awal, usia tamyiz atau mendekati remaja, usia balik, itu kan kematangannya berbeda. Tapi konsep hukumannya ada. Tapi eh, penerapannya seperti apa itu tentu saja sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan pemahaman dari atau kalau misalnya konteksnya anak-anak ya sesuai dengan usianya, pemahamannya, usianya dan sebagainya. Contohnya ketika perintah di usia 10 tahun ya, Dok ya. Di usia 10 tahun itu kan Rasulullah memberikan syariat wajib dipisah atau kita berpisah tempat tidurnya, harus bisa tidur sendiri. Kemudian harus mau sholat. Kalau nggak sholat, diapain? Dipukul. Jelas itu nasnya, dipukul. Loh, kok boleh dipukul? Nah, kita harus tahu, harus detail penjelasannya ini. Pukulannya harus pukulan pendidikan. Ada syaratnya pukulan, ini panjang syaratnya. Mukul itu ada caranya. Mukul ada caranya. Jangankan mukul pendidikan, mukul bela diri kan ada caranya gitu ya. Mukul mana, caranya gimana, arah kemana kan ada caranya, ada ilmunya mukul. Begitu juga mukul pendidikan itu juga ada caranya. Nanti itu pembahasan tersendiri mungkin kita bisa konsultasi ke ahli parenting Islam ya. Tapi ada yang menarik, kenapa kok di usia 10 tahun itu boleh dalam tanda kutip dipukul? Karena perintah sholatnya kan di usia 7 tahun. Ya enggak? Di usia 7 tahun itu sudah diperintahkan sholat, dibiasakan sholat. Jadi ada range waktu 7, 8, 9, 10, 3 tahun. Kita untuk memerintah atau mengajak anak kita sholat. 3 tahun. Sekali lagi, 3 tahun ya. Bukan 3 hari. 3 tahun. 3 tahun itu 365 kali 3 kali. 3 tahun. Berapa itu? Hitung sendiri. Dan satu hari ada 5 kali sholat. Dikali 5. Berapa ribu kali kita memerintahkan sholat. Dengan cara-cara yang persuasif, diajak yang baik-baik, diiming-imingi apa. Itu kita keluarkan semua pembiasaan. Itu sampai usia 10 tahun. Kalau sudah mencoba beribu-ribu kali ini kita belum berhasil, boleh kita pukul. Dengan pukulan pendidikan tadi. Tapi kalau kita nggak ribuan kali tadi nyontohin sholat, kemudian merintahkan sholat dengan baik, moro-moro di usia 10 tahun dipukul, itu salah sasaran. Karena orang tua masih belum menirukan secara ribuan kali itu, menyuruh ribuan kali itu, memerintahkan dengan baik ribuan kali, kok malah asal pukul. Hanya karena dasar usianya 10 tahun. Jadi tetap pukulan pendidikan kelihatannya ada, mohon maaf, hukuman pendidikan ya. Hukuman pendidikan kelihatannya ada, tinggal kita menyesuaikan konteksnya seperti apa. Itu sependek pemahaman saya, Dok. Baik. Mohon. Yang terutama terkait dengan syariat gitu. Iya, Mana yang perlu kita sampai dengan tahap menghukum gitu. Mungkin tidak sampai di tahap yang syariah, melanggar syariah mungkin ya mengingatkan begitu gitu. betul. Yang jelas hukuman harus membuat jerah. Nah, jerah ini kan sangat subjektif sekali. Jerah seperti apa? Tidak dikasih uang jajan sehari kan ya jerah kan ya. Baik, Tidak dikasih uang jajan beberapa hari kan jerah. Tetapi hukuman itu kita tidak, bukan berarti kita membenci orangnya. Justru kita mencintai orang itu. baik. Terima kasih. Itu ya yang kita Terima bisa kasih Pak dapatkan dari Tulis sahabat. pertanyaannya, Dr. Ya. Faisal jawabannya. Ini satu pertanyaan terakhir dari hadirin. Kalau tidak ada, mungkin karena sudah dijelaskan sangat detail dan saya pribadi terima kasih banyak karena di pagi yang sangat barokah ini mendapatkan satu tadabbur gratis ya. Dan sekali lagi maturun karena kami sangat lemah di bidang siroh gitu ya dan beliau ini alhamdulillah diberikan oleh Allah suatu kemampuan untuk menuturkan suatu siroh dengan diruntut dan bisa membawa kita ke suasana saat itu gitu. Saya tadi sampai merasa bagaimana ketika kita menjadi seorang Kaab gitu. Insya Allah. Baik, kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Mohon berkenan untuk menutup dengan doa, Dr. Faisal.
Baik, Bapak Ibu sekalian, muslim dan muslimat, rahimakumullah, kita sempurnakan majelis kita ya dengan berdoa bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhina yanfa'una. Rabbi zidna ilman ya 'alim. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mal sholihan tardahu wa aslih lana fi dzurriyyatina inni tubtu ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirin li ni'matika musnina biha 'alaik qabiliha wa atimmaha 'alaina. Allahumma kama an'amta fazid. Allahumma kama an'amta fazid. Allahumma kama an'amta fazid. Wala aisha ila aishul akhirah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita akhiri. Ya, alhamdulillah kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan doa kafirul masyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih hadirin sekalian dan wabil khusus Dr. Faisal Mahdi atas waktu yang disempatkan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun. Yes, sama-sama dok. Have fun. Ron, Ustaz.